ada kebijakan dalam negeri yang salah juga, yang utamanya mengganggu kita karena 90% perekonomian kita didrive oleh domestic demand. Masuki 2025, Januari, Februari, Maret, April, membaik semuanya tiba-tiba, saya pikir udah insaf nih. Pertumbuhan uang sempat mencapai 7% di bulan April. Makanya ketika saya rasakan di bulan April, saya bilang, kita sudah keluar dari krisis, Indonesia akan cerah. Yang saya nggak tahu, Mei jatuh lagi, Juni jatuh, Juli jatuh, Agustus jatuh ke 0%. Jadi periode perlambatan ekonomi yang 2024 gara-gara uang ketat tadi dipulihkan sedikit, belum pulih penuh, direm lagi ekonominya. Itu dari sisi fiskal dan moneter. BI kita, nggak tahu nih pada marah sama saya nggak habis ini. Nanti tetap traktir ya. Pemerintah karena terlambat membelanjakan anggaran, membelanjakan APBN ya, uangnya kan dari bank sentral. Beliau rajin narik pajak. Nggak apa-apa, masuk ke bank sentral. Kalau dibelanjain lagi, nggak apa-apa. Tapi ini kan nggak ditaruh sana santai-santai, kering sistemnya. Jadi dua sisi mengetatkan kebijakan kita. Bank naruh uangnya di bank, padahal uang kita banyak. BI menyerah sampai 800 triliun, pemerintah pada satu titik sampai 500 triliun sampai lebih di bank sentral. Sistem kekeringan. Yang Bapak rasakan adalah yang kemarin demo itu karena tekanan berkepanjangan di ekonomi karena kesalahan kebijakan fiskal dan moneter sendiri yang sebetulnya kita kuasain. Baik pemirsa, itu hasil analisis bacaan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga coba menjawab dengan kebijakan yang disampaikan dalam RDP. Bang Hekal, apakah kemarin dalam RDP ini Menteri Keuangan cukup menjawab apa yang menjadi pesan dan sesuai dengan keinginan dari Presiden Prabowo Subianto untuk juga fokus pada membasmi penyelundupan dan juga mencari pendapatan baru? Baru di awal sekali ya, itu mungkin baru kupas kulit aja. Memang kita kasihan juga, beliau ini baru duduk, mungkin belum sempat koordinasi dan belum sempat bikin perencanaan dengan betul, malah sudah tengah jalan pembahasan RAPBN. Saya malah, kenapa saya juga menanya kepada beliau ini sebetulnya rencananya Bapak mau seperti apa? Ini kan kita akan mengetok APBN sebentar lagi. Nah, kalau memang ada arah atau cara baru atau hal-hal lain, secara umum mungkin kita harus pilih approach mana. Kalau memang postur kita nggak banyak berubah, berarti kan cara kita misalnya mengumpulkan pajak, jurus-jurus apa yang mau kita lakukan. Pesan saya kepada beliau kemarin itu kan, mungkin kita jangan menakut-nakutkan rakyat dengan misalnya kita mau kejar dengan APH dan seterusnya untuk menarik pajak gitu kan. Kita cari cara-cara yang humanis, tapi kita bisa mencapai target kita. Nah, apalagi kalau memang yang pandangan beliau adalah ekonominya kekeringan. Banyak juga yang berpendapat selama ini bahwa kita kurang likuiditas di dalam perekonomian kita. Bahkan money supply kita tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan daripada GDP kita. Sehingga kalau memang teorinya begitu, ekonomi yang sedang kering, orang-orangnya lagi sedang pada susah, kekurangan likuiditas, terus mau diserap pajak lagi. Yaitu kan orang lagi lapar, terus mau diminta makanannya, kan kira-kira begitu. Nah, kalau memang teorinya kita mau buyur dulu ya, ini kan angin segar. Mudah-mudahan kalau orang yang lagi kenyang, dimintain kan mungkin nggak segitu marah gitu kan. Nah, mudah-mudahan apa yang beliau lakukan, ini kan banyak jalan menuju Roma. Nah, mudah-mudahan bisa beliau cari jalan yang baik dan bijak yang kira-kira bisa mencapai cita-citanya Pak Presiden. Oke, baik Bang Joshua, kalau dari Kadin sendiri melihat bagaimana fokus dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk membasmi penyelundupan dan juga mencari pendapatan baru untuk merealisasikan apa yang menjadi pesan dari Presiden Prabowo Subianto. Seperti apa Bang Joshua? Ya, kalau kita melihat dari sisi penyelundupan ataupun perdagangan ilegal, saya pikir memang perlu ada pengawasan di lapangan, penguatan pengawasan di lapangan. Ya, tentunya dari sisi Dirjen Bea Cukai ini juga sudah perlu melakukan penguatan pengawasan di laut, perbatasan, dan juga pelabuhan dan juga bandara utama.
Yang kedua adalah terkait dengan ekstensifikasi dan juga penegakan cukai. Ya, ini juga bagaimana upaya untuk mengurangi potensi penyeludupan juga sekaligus meningkatkan penerimaan negara. Ya, melakukan ekstensifikasi cukai, memperkuat juga intensifikasi cukai hasil tembakau, dan juga tentunya penerapan penegakan hukum yang lebih tegas. Yang terkait dengan penerimaan, ya, terkait dengan penerimaan negara, sumber-sumber penerimaan negara yang baru. Saya pikir memang masih banyak yang bisa kita optimalkan, ya. Reformasi perluasan basis pajak, pemerintah sudah menyelesaikan misalkan core tax system, ini perluasan basis pajak, dan juga compliance risk management. Ya, yang kedua juga kalau kita melihat bagaimana pemerintah mendorong untuk bisa meningkatkan potensi perpajakan dari shadow economy. Ya, ini sudah cukup banyak juga disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan sebelumnya, ya, terkait dengan bagaimana opportunity atau potensi shadow economy ini. Lalu juga pajak digital, ya, ekonomi ini juga saya pikir bisa diupayakan juga. Dan juga yang berikutnya lagi adalah melakukan optimalisasi penerimaan dari sumber daya alam. Ya, ini juga. Tapi lebih penting lagi, ini statement yang cukup positif ya dari Pak Purbaya juga kemarin adalah karena logika dari penerimaan negara itu adalah bagaimana pemerintah mendorong dulu pertumbuhan ekonominya, ya, dengan mendorong pertumbuhan ekonominya, dengan sendirinya tentunya penerimaan perpajakan pun juga akan mengikuti di belakangnya. Jadi tentunya pemerintah di awal-awal ini perlu memberikan insentif, ya, dengan fiscal space ataupun ruang fiskal yang terbatas ini. Tentunya pemerintah, tadi disampaikan oleh Pak Hekal, bahwa pemerintah berkoordinasi dengan Komisi 11 perlu mencari titik tengah, ya, ada program prioritas, tapi juga perlu memberikan ruang-ruang fiskal, khususnya untuk memberikan insentif fiskal di jangka pendek ini tadi untuk bisa memberikan booster untuk tadi yang mau cari kerja, yang untuk meningkatkan daya beli, agar tadi confidence levelnya meningkat, agar confidence level untuk pengusaha pun juga meningkat, sehingga harapannya kombinasi dari semuanya itu pun juga akan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Oke. Pak Wijayanto tadi menyinggung soal bagaimana sepak terjang dari Purbaya Yudi Sadewa. Orang teknis, orang lapangan, fokus juga untuk membasmi penyelundupan, mencari pendapatan baru. Nampaknya sesuai dengan pesan Presiden Prabowo. Gimana Pak Wijayanto? Ya, saya sangat mendukung upaya untuk menghandle isu shadow economy. Karena ini sudah begitu masif di Indonesia. Studi oleh EY Global itu menempatkan Indonesia di urutan kedua setelah India, negara dengan proporsi shadow economy terbesar. Ini bukan dari 190 negara di dunia, ya, tapi dari sekitar 50 negara yang di studi. Kita nomor 2, 23,6% dari GDP itu adalah shadow economy. Artinya kalau kita ukur nilainya 5.500 triliun. Kalau kita berhasil memajaki 10% saja seperti tax ratio kita, ada potensi pajak 500 triliun atau 5% saja 250 triliun. Jadi ada potensi penerimaan negara yang hilang gara-gara aktivitas shadow economy. Tidak hanya itu, aktivitas shadow economy yang sekarang masif itu adalah faktor yang membunuh pertumbuhan real sektor kita, pertumbuhan manufacture kita. Kenapa? Ya, mereka melawan produk-produk yang tidak perlu membayar pajak, cukai, dan lain sebagainya. Kalau ini bisa didisiplinkan, dan saya berharap Pak Menteri yang baru ini menempatkan ini sebagai prioritas, maka akan dapat tambahan penerimaan pajak. Yang lebih bagus lagi, penerimaan pajak dari mereka yang melanggar. Jangan menaikkan pajak, karena ini seperti mempanis orang-orang yang selama ini sudah comply. Satu indikator saja, kenapa tekstil kita bangkrut? Salah satunya karena underground economy tadi. Selundupan produk-produk TPT, kemudian juga pakaian bekas, selundupan maupun legal, itu mengganggu. Atau berita tentang gudang garam yang kesulitan. Ya, karena rokok ilegal itu sangat masif. Dan khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang menjadi market gudang garam, mereka dibunuh oleh pesaing-pesaing yang tidak membayar pajak dan tidak membayar cukai. Jadi, satu sisi kita meningkatkan pendapatan negara, di sisi lain kita membantu
industri yang selama ini comply dengan kebijakan pemerintah. Ini harus jadi prioritas. Oke, nampaknya cukup banyak yang menjadi PR dari Menteri Keuangan yang baru. Kita tunggu, tapi kita juga support kebijakan-kebijakan yang baik tentunya yang bisa memberikan harapan baru untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih untuk perbincangan yang luar biasa malam hari ini, Pak Wijayanto, terima kasih, Mbak Ken. Bang Joshua dan juga Bang Hekal. Terima kasih untuk waktunya dan juga perbincangannya. Sehat selalu semuanya. Usai jeda pemirsa, apa kabar Indonesia Malam? Tentu masih akan kembali hadir untuk Anda dengan informasi dan juga perbincangan lainnya. Usai jeda kami kembali.